Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di podcast pagi. Di bawah. Kita masih akan tetap menemani Mbak Siti ya. Mbak Siti bisa. Ya, halo Mas Amin, selamat pagi. Pagi. Gimana kabar pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tetap menikmati kegelapan ya. Oke, sebelum kita mengawali kuliah kita pagi ini, kita doa dulu ya. Kita pimpin doanya. Yang lain bisa dengan kepercayaan masing-masing. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar, tunjukkan pesonamu. Halo Bang Jago. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin lagi sesi apa ini? Ya kuliah aja lah ya. Biar ditanya kuliah di mana? Kuliah di PCI. Mahasiswa, status mahasiswa. Ya kan? Kuliah apa? Kuliah sains non linear. Ya. Kemarin itu sampai mana ya? Sampai itu Bang menerima kodok dan kodar ya? Iya. Menerima kodok dan kodar. Itu luar biasa itu udah. Pokoknya gelap diterima, terang diterima. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan itu punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu ya. Itu yang paling penting. Bahwa dengan sifat Ar-Rahman Rahim itulah Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Tetap dia dorong. Maju lagi. Ya Allah, saya maju lagi, tapi saya nggak mau yang cepat, maunya yang siput. Oke, Ar-Rahman mendorong gitu ya. Ar-Rahman yang dorong. Kalau nggak mau Ar-Rahim, ya istilahnya itu kalau mobil itu nggak mau pakai turbo, ya saya mau ini aja ya Allah, saya mobil angkot. Ngetemnya lama gitu ya, saya nggak mau cepat sampai. Oke, tetap saya dorong gitu ya. Ada juga yang model masking, saya mau turbo, saya udah capek jadi pakai angkot, langsung turbo ke Semarang, cus. Ya jadi itu ya, yang orang kan kemudian tuh mencekam kalau menerima kegelapan itu, karena dia tidak tahu bahwa Tuhannya bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam kegelapan pun kita mampu nggak bersaksi ada Ar-Rahman di situ? Ada. Ya. Jadi kemarin setelah kita bahas soal Al-Wasiu, sekarang kita kemudian dalam kegelapan ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Tinggal milih mau pakai turbo atau mau pakai mesin angkot ini. Ya kan? Itu disediakan semua fitur-fitur itu. Rahman. Milihnya gimana itu, Bang? Milihnya gimana maksudnya? Niat apa gimana? Enggak, cukup tahu dulu. Bahwa bahkan dalam kegelapan pun ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Tergantung. Ya Allah, saya maunya setirannya ini jangan Ar-Rahim ya. Saya masih mau menikmati perjalanan kesedihanku ini. Boleh Ar-Rahman. Saya cepat, saya ini dulu mantan pembalap. Saya mau menikmati dulu kesedihan saya. 40 tahun, nggak apa-apa. Ada Ar-Rahman yang fitur itu. Jadi kalau Ar-Rahman itu mungkin Mas Amin bisa putarin sebelum cahaya gitu kan, itu Ar-Rahman itu ya. Jadi walaupun gelap, masih ada yang jual rawon, itu representasi Ar-Rahman. Coba kalau gelap nggak ada yang jual rawon, wah, stunting gitu.
Meskipun ya gelap masih ada yang jual soto Madura. Itu Ar-Rahman itu. Jadi dalam gelap kita masih bisa makan soto. Ya kan? Seperti itu. Mungkin diputarin ini Mas Jamin. Sebelum cahaya. Bagus tuh untuk Ar-Rahman ini. Operator. Ya, jadi ini lagu-lagunya kan Tuhan yang menyanyi gitu kan ini. Ini kan dari perspektif Tuhan. Kata Tuhan, siapa yang ninggalin kamu? Siapa yang ninggalin dalam gelap? Ya kan? Ingat nggak ada angin? Ingat nggak ada embun? Nah, itu saya itu katanya. Itu bukan, makanya itu nama-nama. Jangan diganti jadi angin toh. Jangan diganti jadi embun. Mestinya itu nama-nama itu tetap harus diatribusikan pada sifat-sifat Tuhan. Kalau hanya jadi angin, jadi objek, yang nggak ada apa artinya angin bagi jiwa kita. Kan nggak kenal. Dia hanya bentuk material yang tidak terhubung dengan sifat Tuhannya. Kan nggak kenal jiwa. Jadi soal perjalanan dalam gelap ini, itu ya penting ini dan sangat berguna gitu ya. Dan yang paling penting itu bahwa ada Ar-Rahman. Speednya ya lambat, tapi itu ada gunanya gitu ya. Ada gunanya, kenapa harus ada evolusi? Ar-Rahman itu kan spirit evolusi ya. Itu nanti kalau sudah lulus di kegelapan itu nanti diwisuda sama Tuhan. Dikasih gelar Ibadur Rahman kan gitu ya. Ada gelarnya dan kompetensi Ibadur Rahman itu berapa? Kalau nggak salah, kalau nggak 9, 11 deh. Jadi kalau sudah sudah lulus melewati kegelapan itu, kompetensinya itu ada, kalau nggak salah itu 9 atau 11 lah. Kayaknya 9 ya. 9 itu gelarnya Ibadur Rahman. Tuhan tuh manggil, hambaku sini. Salah satunya itu dia jadi lembut. Lihat orang mabuk, lembut dia. Karena dia tahu itu lagi di fase gelap. Dan di fase gelap itu dia ditemani oleh Ar-Rahman gitu ya. Nanti dicari. Jadi ada kompetensinya itu. Ada kompetensi kalau ridho menerima kegelapan itu sebagai perjalanan, itu nanti akan diwisuda dengan gelar Ibadur Rahman. Ada ayatnya itu. Ada ayatnya dan itu ada kompetensi di situ. Jadi kalau masih dalam kegelapan berarti kompetensi yang disebutkan tadi itu masih harus lagi ditamatkan ya. Masih harus ditamatkan. Jadi kita menjalani fase gelap itu bukan tanpa maksud, ada tujuannya. Hanya saja memang kan paradigma konflik antara gelap dan cahaya ini itu dominan dalam kebudayaan ya. Termasuk dalam ceramah-ceramah agama. Mau diapain memang begitu. Ya kan? Dan ini yang paling penting ya. Ini yang kalau masih dalam kegelapan, cek kompetensi Ibadur Rahman. Coba kita cek dulu ya. Kang, share screen-nya, Kang. Ya, saya liatin dulu. Ada kompetensi Ibadur Rahman yang belum tuntas, kita belum sertifikasi itu. Belum sertifikasi. Jadi kalau masih gelap, kapan ini berakhir? Nggak usah cemas, tetap ditemani Tuhan. Lalu kemudian cek kompetensi Ibadur Rahman gitu ya.
Ayat apa itu Ibadur Rahman? Al-Furqan ya. Furqan. Quran surat. Nah, dulu saya ngajinya begini, pas lagi ya nggak punya duit. Pas lagi ya Indomie sebungkus dibagi 2. Ngajinya itu Al-Furqan ya. Al-Furqan ngaji paling pertama itu ini yang dalam kegelapan ngaji Al-Furqan dulu, pembeda. Distingsi dulu ya. Ada Ibadur Rahman. Aduh, kok nggak muncul, terlalu banyak iklan nih. Nggak apa-apa ya, kita terima. Iklan boleh, nggak iklan kita cari yang lain. Ya, Ibadur Rahman itu kompetensinya ada, kalau ada berapa? Ibadur Rahman ya. Pertama, allazina yamsuna. Jadi kalau berjalan di muka bumi itu rendah hati, nggak petantang petenteng, nggak kofar kafir, Kompetensi pertama itu, kalau dia berjalan di muka bumi, humble, rendah hati, lihat maling, tetap disayang. Itu kompetensi pertama, Ibadur Rahman itu. Al-Furqan ayat 6. Iya, 63 sampai 67 itu ada kompetensi Ibadur Rahman. Tujuannya biar rendah hati, nggak petantang petenteng kafir, neraka. Itu Ustadz belum lulus kegelapan. belum lulus kegelapan. Ibadur Rahman kompetensinya itu rendah hati yang pertama. Bukan pintar, rendah hati. Rendah hati. Rendah hati itu melihat orang itu penuh kasih sayang. Unconditional love. Kenapa? Aku udah pernah di sana. Aku udah pernah. Di mana zaman itu belum ada Gojek, nggak ada Grab. Makan harus manjat pohon. Kan sulit. Ya kan? Itu kompetensi pertama ya. Kedua, ditegur orang jahil, dia tetap kalem-kalem aja. Dia tetap damai. Kenapa? Saya pernah jahil juga soalnya. Pak Ijo. Iya. Pak Ijo, bayar utangmu. Iya, tenang. Ayo makan-makan dulu. Jangan kemudian, Pak Ijo, bayar utang. Ambil parang cepat. Kamu ambil parang, ambil parang. Nah, itu nggak lulus Ibadur Rahman. Itu dia kalau ketemu orang jahil itu orang bodoh. Ya kan? Orang bodoh itu ya pasti ya serba salah lah. Ya kan? Manggil kakeknya mas. Itu jahil. Kalau manggil kakeknya aja mas. Manggil bapaknya mas. Aduh, manggil bapaknya bro. Tetap kalem. Jangan saya coret kamu dari kakak. Itu kompetensinya ya. Kalau sudah tahu lewat gelap itu ada kompetensi disebutkan di Quran. Nah, ketemu orang jahil ditegur tetap peace. Ya, tetap peace. Lihat Yahudi, nggak ada demo, peace aja dulu, peace. Lihat Amerika, peace. Nah, ini. Jadi tidak dibalas dengan keburukan yang sama. Itu ciri-ciri yang sudah Ibadur Rahman. Nggak harus semua, tapi ini kalau kita belum semua, itu nanti akan ada program pendidikan lagi. Program pendidikan dalam kegelapan biar dapat sertifikat Ibadur Rahman ini. Kan lumayan, ya. Dipanggil Allah. Sarjana Ibadur Rahman. Berarti itu. Yang ketiga, kompetensinya ini. Kalau malam-malam tuh nggak begadang. Ini kena ini ya. Kalau udah tahu kehidupan ini gelap, malam-malamnya jangan begadang, jangan main TikTok, banyak belajar, banyak berdoa, biar besok kegelapannya berkurang. Udah tahu gelap, main TikTok aja, begadang aja, bahaya ini.
Ini yang dulu saya itu gak berhenti diskotik. Malam-malam saya ke diskotik. Oh, saya berhenti. Wah, saya nggak lulus Ibadur Rahman ini. Bisa-bisa liver saya bisa diangkat, ini baru saya kapok. Enggak lah. Ini yang bikin saya nggak mau lagi ke diskotik. Kalau malam-malam, jangan begadang. Jangan ke diskotik, Bang Aswar. Jadi saya berhenti ke diskotik, ini saya ketemu ini gitu ya. Ibadur Rahman, berhenti saya udah. Nggak mau. Karena udah tahu perjalanannya gelap. Malam-malam nggak mau belajar, nggak mau sujud, nggak mau tahajud, nggak mau berdoa, tapi malah cari temannya. Ayo, kita udah gelap, tambah gelap lagi gitu ya. Ini bagus nih, Ibadur Rahman nih. Pokoknya yang begadang-begadang nih selesai dia dengan ini. Ayo, kecuali belajar, sujud ya, percepatan di waktu malam. Ini penting ini ya. Penting. Udah tahu kehidupan gelap. Banyak tidur, banyak main di waktu malam. Gimana mau kuat? Kan destruktif. Ya, destruktif. Seperti itu. Yang keempat, kompetensinya bagus nih, keren. Ini Stephen Covey kalah deh pokoknya. Ini Stephen Covey itu kan untuk orang-orang yang sudah di dalam cahaya. Kalau ini di dalam kegelapan. Orang-orang di dalam kegelapan. Ya. Terus nggak boleh boros. Kuota itu pelan-pelan dipakainya. Jangan kebanyakan main TikTok. Buat ikut kuotanya dipakai buat nonton channel Evolusi Jiwa. Udah dalam kegelapan, check out terus di aplikasi. Nggak mau beli buku. Nah, gimana mau selesai kegelapannya? Ini kan sikap etik ini, ya, etik dari Tuhan bagaimana melalui fase kegelapan itu. Belanjakan dengan secara efektif, efisien. Udah gelap, langganan macam-macam dia. Beras belum cukup, tapi langganannya banyak sekali. Ya kan? Ini penting ini. Ini konsep penggunaan harta. Tapi tidak boleh juga kikir. Ya. Tidak boleh medit. Jadi belanjanya itu diukur. Diukur. Jadi kalau saya uang tinggal 100.000, itu udah kunci kamar. Tuh. Jangan sampai saya tertarik sama bakso yang lewat. Saya wirid. Ini prinsip Ibadur Rahman. Harus pintar mengelola keuangan. Aduh, ada 4 ini ya. Mana yang lain kok? Waduh. Wah, jangan kali ini sih. Ini penting ini penting. Udah tahu uangnya sedikit, ikut pelatihannya banyak sekali, tidak efektif efisien dia. Habis dari sini nyari ke sini lagi, nyari ke sini lagi. Kamu nyari apa, Tong? Belajar tuh yang mantap. Habis satu, belum selesai satu udah pindah lagi. Kebanyakan begitu kan kalau lagi orang susah itu. Kayak teman saya habis belajar baca buku Hawking, lihat ada ijazah ilmu ini, untuk ini, dibeli sama dia, amalan. Ada teman saya di kantor itu yang suka dalam kegelapan. Itu Ibadur Rahman ya. Jadi dia di situ diajarkan bagaimana cara mengelola krisis keuangan. Nah, ini yang lagi krisis keuangan ya, jangan banyak begadang. Jangan banyak begadang. Terus kalau lihat orang susah, apa? Kamu susahmu nggak seberapa dibanding aku. Itu melanggar etika kedua. Harus tetap kalem, cool. Terus mana lagi ya? Mana lagi? Itu ada etikanya. Melewati kegelapan itu ada. Dulu saya belajar etikanya ini, gitu ya. Dalam kegelapan jangan baca Stephen Covey, unconscious guilty aja itu nggak proaktif, baik ya kan? Ini untuk yang di kegelapan gitu ya. Ada 9 kalau nggak salah, ini cuma 4 ya. Saya nggak tahu ini udah lulus yang keberapa gitu. Kita cari lagi yang lengkap. Ibadur Rahman, pertama, kedua, ketiga, keempat. Habis ya. Ada 4 apa berapa nih?
Lanjut lagi harusnya tuh. B67. Ya cukup 40 aja ya. Jadi jangan sembarang gunakan kuotanya kalau masih dalam kegelapan ya. Nanti kita lihat. Dulu saya kayaknya 9 atau 11 gitu ya. Ya. Oke, jadi itu cara mengelola kegelapan. Jadi Tuhan tuh ngasih kegelapan tuh dikasih dengan SOP-nya. SOP-nya. Tapi kenyataan kan kalau kita lihat di masyarakat, justru yang kalau dalam kegelapan tuh yang dia langgar tuh waktu malam. Waktu malamnya ke diskotik. Sama. Gelap. Iya, gelap ke diskotik. Begadang. Main gitar. Iya kan, ditambah dengan ngombe. Iya gitu-gitu. Nah, itu akan lama dalam kegelapan tuh. Akan lama dalam kegelapan. Lama. Jadi Tuhan pun memberikan kegelapan tuh ada SOP-nya. Ini SOP-nya. Ibadur Rahman itu gelarnya nanti. Yang ridho dengan kegelapan tapi menurut SOP. Menurut SOP. Insya Allah itu kalau sudah al-wasi itu, SOP dalam kegelapan itu otomatis itu akan ditertuntun. Tertuntun. Jadi enak sama Tuhan tuh. Ya. Dikasih SOP. Nah ini ada ngombe ciu kalau malam. Nah ini kegelapannya masih lama itu berarti. Kegelapannya masih akan lama. Mobile Legend. Nah ini yang bikin kegelapan tuh lama. Bukannya belajar, malah main Mobile Legend. Akhirnya kan kecanduan. Nah, yang kecanduan malam-malam main game, ya mendingan dengerin evolusi jiwa. Ya kan? Main domino. Orang Muna ini kayaknya. Ngopi berak-berokan gitu. Nah ini. Pokoknya kenapa kok kegelapan ini belum berakhir? Cek surat Al-Furqan itu, Ibadur Rahman itu. Kompetensi mana yang masih belum tuntas? Itu kalau mau cepat tuntas itu gitu. Dicek. Seperti itu. Drakor juga masuk. Drakor. Kameko, Masya Allah. Kameko itu tuak versi Muna. Kalau tawajud tengah malam, Jos. Nah ini baru oke ya. Kalau tawajud tengah malam itu pemuda harapan pemudi. Ya. Kalau main TikTok, pemuda habisin kuota dia. Bagus. Tawajud ya. Yang gelap-gelap pokoknya. Kegelapan tuh ada SOP-nya. Dugem itu saya dulu ya. Itu 3 tahun saya udah gelap masuk dugem. Untung saya nggak minum, untung saya nggak ngerokok. Tapi ya tetap saja kena termasuk yang ingkar pada nikmat di malam hari. Ingkar saya itu. Kena ingkar. Mengingkari karunia di malam hari. Kalau orang dalam kegelapan, di siang hari itu rasanya kayak dadanya sempit. Di malam hari itulah justru itu ada waktu untuk relaksasi ya. Kalau di siang hari itu, kalau yang kegelapan itu otaknya itu enggak jalan. Terlalu banyak gangguan. Ya kan? Terlalu banyak gangguan, terlalu banyak pikiran. Kalau di malam hari kan waktunya untuk recovery. Tapi dipakai buat begadang, nggak selesai. Enak tidur. Nah, kalau mau Tesla wiritannya apa? Nanti itu ya. Nanti. Jadi kalau bisa kalau dalam masih gelap gitu ya. Banyak kegelapan, malam-malamnya bangun. Bangun dengerin evolusi jiwa. Kan channelnya ada itu.
Tapi biasanya dari laporan kalau dengerin evolusi ceramah itu malah enak tidur malah. Ketiduran ya. Enak. Benar ketiduran. Dari dulu itu gitu saya suaranya itu bikin enak tidur. Tahu-tahu udah selesai gitu. Ya. Diceritain kan enak gitu ya. Dari dulu itu kalau saya cerita orang ketiduran. Jiwanya kelelahan berarti. Jiwanya kelelahan. Dugem, dunia gemar mengaji. Wah, mantap ini. Ya itulah ya. Jadi segelap-gelapnya perjalanan kita ada Ar-Rahman. Nggak mungkin nggak ada Ar-Rahman. Nggak mungkin nggak ada Ar-Rahman. Tinggal kemudian tuh sudah ketemu Ar-Rahman, ya belajar jadi ibadur Rahman. Kompetensinya ya tadi itulah paling enggak. Kok saya dulu 9 ya. Sampai revisi berarti kan. Hah? Ini Enggak, 11 itu di Al-Quran 11 ya? 11 ya? Iya. Ya pokoknya kalau nggak 9, 11. Tadi kok cuma 4 ya. Dulu saya ngajinya ya 9 atau 11 gitu. Ngajinya ya itu. Masih fase-fase gelap kan. Berapa lama ini Mbak gelap pekat kayak begini ya 9 tahun. Tepar. Udah itu kamu nanti dapat gelar ibadur Rahman kalau lulus. Kalau nggak lulus ya gelap terus. Aduh Mbak. Enaknya Quran itu menjawab kebutuhan jiwa. Menjawab kebutuhan jiwa. Menjawab tantangan evolusi Quran itu. Menjawab tantangan evolusi. Akhirnya saya ya mulai belajar. Ya pokoknya itu terutama soal penggunaan uang itu loh. Orang gelap itu boros itu. Salah satu bentuk borosnya saya waktu itu belum gajian udah kasbon. Belum gajian udah kasbon, pas gajian tinggal selipnya. Saya dulu masa kegelapan masih zamannya Presiden Gus dibawa mainan udah satu dapat 10.000 tapi kan habis. Nah ini bagus nih ya, ada lanjutannya. Yes. Jadi ini saya yang baru. Jadi ada 11 lah ya. Dulu kalau nggak 9 ngaji saya waktu itu soalnya. Ingat betul ini. Ini penting ibadur Rahman ini. Ini etika di fase kegelapan. Yang keenam ini yang berat ini, yang tuli dan buta. Gimana? Ini soal persaksian gitu ya. Termasuk persaksian palsu ini suka mengganti-ganti bahasa. Misalnya, dia tidak peduli tapi bahasanya saya memberi kebebasan kepada anak-anak. Ini kena ini. Anaknya nggak diurus tapi bilangnya saya memberi kebebasan kepada anak-anak saya. Ini persaksian palsu ini. Ini pokoknya ada 11 lah ya. Ingatan saya masih waras berarti. Dulu soalnya ngaji ini cukup lama, saya 6 bulan gitu ya. Udah nggak usah nangis, pacarnya nih, ya udah tenang gitu ya. Nggak ada gantinya juga nggak apa-apa. Itu untuk Mbak Siti. Jadi etika dalam menjelajahi kegelapan itu Al-Furqan itu dicatat. Nanti kita bahas besok lagi ya. Ini waktunya udah selesai. Paling enggak ada ya dikit-dikit lah ya. Tambahan-tambahan bagaimana mengelola kegelapan itu.
Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Swab, terima kasih Mbak Siti, teman-teman yang bersama juga. Kita bertemu next time. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.